Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Saputri dari kelompok 7 kelas MN24I. Kali ini saya akan membahas tentang hasil data kelompok kami, yaitu analisis regresi linear berganda, yang dimana kami memberi judulnya pengaruh harga dan modal terhadap pendapatan pedagang kecil di Karawang tahun 2025, yang dimana X1 adalah sebagai harga, X2 modal, dan Y adalah pendapatan. Kami memiliki Kami telah memiliki 30 pedagang hasil survei kami, yaitu sebagai berikut. Kami mengecek melalui hasil output dengan yang pertama adalah metode enter, dengan di sini untuk menjelaskan tentang variabel apa yang dimasukkan serta metode apa yang digunakan dalam analisis regresi linear ganda, yaitu modal dan harga. Yang kedua yaitu persamaan regresi linear berganda dengan hasil koefisien sebagai berikut, dengan pendapatan Y atau variabel dependen dan X1 sebagai harga dan X2 sebagai modal. Dari hasil koefisien tersebut dapat maka persamaan regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut, itu Y sama dengan min 371,955,017 plus 46,899 X1 plus 1,041 X2, yang dimana min 371.955,017 adalah konstanta dan koefisien 46,899 yaitu menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel X1 akan meningkatkan Y atau pendapatan sebesar 46,899. Koefisien 1,041 yaitu menyatakan bahwa setiap kenaikan satu variabel modal akan meningkatkan pendapatan sebesar 1,041. Yang ketiga, melakukan uji hipotesis. Yang dimana uji hipotesis itu dibagi menjadi dua, yaitu pengujian hipotesis hubungan parsial dan pengujian hipotesis hubungan simultan. Yang pertama, saya melakukan pengujian hipotesis hubungan parsial, yang dimana pengujian parsial X1 terhadap Y, atau pengujian parsial harga terhadap pendapatan. Di sini, HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga terhadap pendapatan, dan HA terdapat pengaruh yang signifikan antara harga terhadap pendapatan. Karena nilai signifikan 0,010 atau lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Pengujian parsial modal terhadap pendapatan. Jika tadi harga terhadap pendapatan, sekarang adalah modal terhadap pendapatan. Nah, di mana HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara modal terhadap pendapatan. HA terdapat pengaruh yang signifikan antara modal terhadap pendapatan. Karena nilai signifikan 0,00 atau lebih kecil dari 0,5, maka HO ditolak dan H diterima. Selanjutnya itu membandingkan nilai signifikan atau p-value dengan alfa dengan sebesar 0,05 hasil koefisiennya. Dan kesimpulannya yaitu variabel harga memiliki signifikansi sebesar 0,10 yang lebih kecil dari alfa atau 0,05, menunjukkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan secara parsial. Selanjutnya, modal memiliki signifikansi sebesar 0,0 yang juga lebih kecil dari 0,05, yaitu modal juga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan secara parsial. Selanjutnya, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Hasil koefisien sama seperti tadi. Dan ada kriterianya jika berpengaruh, yaitu T hitung kurang lebih sama dengan T tabel. Kalau tidak berpengaruh, T hitung lebih kecil dari T tabel.
N atau hasil survei kami berjumlah 30 dan jumlah variabel bebasnya yaitu 2, yaitu harga dan modal. DF-nya N dikurang K dikurang 1 sama dengan 27. Nah, berdasarkan perbandingan antara nilai T hitung dan T tabel atau alfa sama dengan 0,05 banding DF sama dengan 27, diketahui bahwa T hitung variabel harga sebesar 2,772 yaitu lebih besar dari T tabel 2,052, maka HO ditolak dan H diterima. Yaitu variabel harga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hitung variabel modal sebesar 5,475 lebih besar dari T tabel 2,052, maka HO ditolak dan H diterima. Sama seperti tadi. Yang kedua selanjutnya itu hubungan simultan, yang dimana HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel harga dan modal terhadap pendapatan, dan HA terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel harga dan modal terhadap pendapatan. Sama seperti sebelumnya parsial, yaitu membandingkan nilai signifikan p-value dengan 0,05 atau alfanya ya. Ini hasil ANOVA-nya dan kriterianya yaitu jika berpengaruh signifikan lebih kecil dari alfa dan tidak berpengaruh nilai signifikan lebih besar dari alfa. Karena nilai signifikan 0,00 ya dan maka lebih kecil dari alfa, maka HO ditolak dan H diterima, yang berarti harga dan modal cara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Selanjutnya, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika berpengaruh, F hitungnya yaitu ini kriterianya, jika berpengaruh, eh, F hitung kurang lebih sama dengan F tabel. Jika tidak berpengaruh, nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Karena F hitung 15,015 yaitu kurang lebih sama dengan F table 3,35, maka HO ditolak dan H diterima. Artinya, secara simultan variabel harga atau X1 dan modal X2 berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Selanjutnya, yaitu yang keempat, setelah uji hipotesis, maka analisis koefisien korelasi, yaitu bisa dilihat dari hasil output SPSS di model Summary. Untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, yaitu dalam analisis korelasi ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu besar kekuatan korelasi atau hubungan. Dari data kami, hasil dan kesimpulan analisis koefisien korelasi simultannya yaitu sebesar 0,726 yang menunjukkan hubungan kuat dan positif antara variabel modal dan harga. Dengan demikian, terdapat hubungan yang cukup kuat antara modal dan harga secara bersama-sama. Analisis koefisien korelasi parsialnya diperoleh modal dan harga secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel. Karena masing-masing signifikan variabel lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung yang lebih besar dari tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal maupun harga secara individu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya yaitu analisis koefisien determinasi. Sama hasilnya juga ada di model Summary. Dan dari hasil data kami, nilai koefisien determinasi kami sebesar 0,527 menunjukkan bahwa sebesar 52,7%. Variasi dalam keputusan pembelian konsumen dapat dijelaskan oleh variabel modal dan harga.
Dengan demikian, model regresi yang digunakan memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik terhadap variabel dependen. Baiklah, sekian eh, presentasi atau penjelasan data dari kelompok 7 tentang data regresi linear berganda. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.